wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Adinda Fitria Yasmin. Dan saya Sabrina Naila Hakim. Kami selaku host pada acara malam hari ini yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Baik, untuk malam hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai dengan para pemuka agama dan forum kerukunan umat beragama serta organisasi Gatra. Baik, pada malam hari ini kami mengangkat tema yang berjudul Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama. Baik, selanjutnya kami akan mempersilakan para narasumber untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari Bapak Mas Budi sebagai tokoh pemuka agama Islam. Terima kasih. Selamat malam bagi saudara-saudara saya yang pada malam hari ini bisa hadir. Perkenankan, nama saya Bapak Mas Budi. Saya perwakilan dari teman-teman agama Islam, merasa sangat terima kasih dan bersyukur kepada adik-adik KKN kolaboratif yang saat ini bisa mengumpulkan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini yang pertama bisa menambah eratnya hubungan kita antar agama. Dan yang kedua, mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini sangat bermakna bagi kita semuanya. Demikian dari saya. Sekali lagi saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta yang menyediakan tempat untuk kita bersama-sama bisa berkumpul dalam rangka kegiatannya adik-adik kita KKN. Mungkin itu saja yang sementara saya sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Untuk yang selanjutnya kepada Bapak Sunarto dari tokoh agama Hindu, kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Dan yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Sumilan selaku Bamak Kecamatan Kepung, selaku senior dan mentor saya, dan pada Ibu Mary selaku pendeta, pada Bapak Budi tokoh agama Islam yang saya hormati, dan pada Bapak juga yang saya hormati. Di sini saya perkenalkan, nama saya Sunarto dari Dusun Besowo Timur, Desa Besowo, Kecamatan Kepung. Saya mewakili dari agama Hindu, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua adik-adik KKN kolaborasi yang telah menyelenggarakan acara ini.
Mudah-mudahan dengan terselenggaranya acara ini rasa persaudaraan kita akan lebih erat dan lebih harmonis dalam kehidupan di eh, masyarakat, khususnya di Besowo dan Kecamatan Kepung, juga di Indonesia. Mungkin saya perkenalan dari kami, saya cukupi sekian. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Sunarto. Kemudian kami akan mempersilakan kepada Ibu Meris sebagai pendeta dari agama Kristen. Selamat malam Ibu Bapak Saudara. Perkenalkan saya Pendeta Meris Christine Filawati. Saya selaku pendeta dari Gereja Kristen Jewetan Jemaat Besowo. Begitu perkenalan dari saya, terima kasih. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya kepada Bapak Adam selaku dari Gatra. Ya, perkenalkan saya Adam Rinola Firmansyah. Saya di sini mewakili organisasi Gatra. Ya, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk perkenalannya Pak. Kemudian akan disusul oleh perwakilan dari FKUB. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiatsu, Nama Budaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya David Fuadi, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kediri. Alamat rumah saya Dusun Sembung, Desa Tunglur, Kecamatan Badas. 44 menit dari sini ya, kalau mengikuti waktu yang ada di map. Saya hadir di sini bersama sahabat kami Bapak Sumilan, beliau juga salah satu pengurus FKUB Kabupaten Kediri. Beliau juga Ketua Bamak Kepung, Kecamatan Kepung, dan juga Ketua Veteran Kabupaten Kediri beliau. Dan terima kasih. Terima kasih atas perkenalan yang sudah narasumber berikan. Selanjutnya kita langsung kepada acara inti, yaitu dialog interfaith, dan kami akan melakukan beberapa pertanyaan. Sebelumnya tolong jangan tegang-tegang. Kita acaranya ngobrol santai aja ya Pak. Atau pertama-tama sebenarnya apa sih yang menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan harmonis antar pemeluk agama di desa ini? Karena kan dilihat-lihat teman-teman dari KKN ini kan kita kolaborasi, tapi dari Universitas Islam semua Pak. Jadi pas kita masuk ke sini, wah keren banget desanya, banyak terbuka untuk umum gitu. Masalah peribadatan, terus kemudian ada sekolah yang membangun 3 tempat ibadah gitu. Mungkin bisa dikasih tahu apa sih nih kuncinya dari masing-masing tokoh agama. Terima kasih. Kisi-kisinya kunci utama apa tadi? Dalam menjaga hubungan Antar umat beragama, pemeluk agama ya. Menurut yang saya tahu, yang saya alami, ini pertama itu dari masing-masing pemeluk.
dari masing-masing pemeluk, antar pemeluk ini harus bisa menyajikan sikap yang baik. Artinya apa? Artinya bila kita bertemu satu dengan yang lain, ini yang pertama harus menampakkan wajah yang ceria dan saling menyapa. Ini kaitannya kalau di dalam Islam itu adab. Adab. Jadi pola tingkah laku yang baik. Sebab apa saya sampaikan seperti ini? Karena pemicu yang pertama dan terbesar itu dari pola tingkah laku manusia itu sendiri. Kalau kita bertemu dengan teman tidak mau menyapa, acuh dan acuh, itu bisa memicu renggangnya hubungan kita. Kemudian yang kedua, bila ada suatu kegiatan yang sifatnya itu umum, ini kita usahakan ikut andil di dalamnya, tidak memandang agama maupun yang lain. Itu dasar utama supaya toleransi kita tetap terjaga, kan gitu Mbak ya, dasarnya. Kemudian yang ketiga, kita jangan istilahnya egois. Di dalam artian bila ada suatu kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, ini jangan egois, artinya agamamu ya urusan agamamu, kegiatane agamaku ya tak urusi dewe agamaku. Kalau kita mempunyai pemikiran seperti ini berarti kita mengurangi toleransi kita. Satu contoh untuk dasar kerukunan toleransi beragama di Besowo, ini sesuai yang saya cermati dan saya alami, ini setiap ada acara keagamaan, ini berbagai agama yang lain ini juga ikut andil. Seperti itu ya Bu Pendeta ya. Seperti itu. Jadi dengan dasar itulah toleransi beragama di Besowo akan selalu bertahan dan selalu erat. Seperti itu Mbak. Mungkin hanya itu yang sebagai masukan dari saya. Mungkin nanti ada tambahan atau penyempurnaan makalah saya persilakan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kunci daripada kerukunan yang ada di Besowo khususnya, tidak usah jauh-jauh. Ini karena kesadaran daripada tokoh-tokohnya itu juga saya kira sangat baik, sangat bagus, karena selalu memberikan wejangan-wejangan pada umatnya itu untuk mengarah ke arah kerukunan itu. Terus setiap ada kali masalah itu pasti rata-rata itu dari kalangan yang mungkin belum tahu. Terus itu setelah dipahamkan oleh tokoh agamanya masing-masing, akhirnya malah lebih baik. Terus saya kira kalau di Besowo sini mungkin kerukunan yang diaturkan pada Bapak Adi tadi itu juga sangat baik ya. Memang begitu, setiap acara kegiatan
agama masing-masing agama, khususnya di Besowo sini ada tiga agama Islam, Kristen, Hindu, dan juga mempunyai tiga hari raya besar yang sangat dihormati oleh masing-masing pemeluk. Dan selain pemeluk, selain pemeluknya, contohnya kalau umpama ada acara Natalan, kita dari umat Kristen sendiri sangat juga terbuka untuk mengundang. Terus dari warga yang lain, dari Islam, dari Hindu juga saling mengunjungi, mengucapkan selamat. Begitu pula saudara kami yang Islam juga begitu, sama kita di Hindu juga begitu. Akhirnya terjadi rasa singgap penak niku mboten wonten. Tidak ada rasa yang tidak enak itu akhirnya. Kalau kita sering berkomunikasi, intinya komunikasi, komunikasi yang baik akhirnya mencetuskan suasana yang baik. Saya kira begitu. Oh iya, sepertinya sudah dijawab dari teman-teman dari agama yang lain, tetapi di sini saya ingin menambahkan singkat saja, kunci di dalam kita bisa membangun hubungan toleransi itu adalah kita tidak berprasangka buruk terhadap orang lain begitu. Karena ketika kita memiliki prasangka buruk terhadap orang lain atau bahkan agama tertentu, maka kita tidak akan bisa menjalin relasi dengan siapapun. Padahal pada dasarnya kita ini adalah makhluk sosial yang senantiasa berelasi, yang senantiasa membutuhkan orang lain. Nah, kalau kita berprasangka buruk, maka kita tidak akan bisa hidup begitu, karena kita akan hidup dalam kesendirian. Oleh sebab itu, kunci di dalam kita bisa membangun sebuah relasi, hubungan, terlebih toleransi adalah kita tidak berprasangka buruk atau berpikiran negatif kepada orang lain, terkhusus kepada agama-agama lain. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih waktunya. Sebenarnya semua sudah dijawab dan terwakilkan oleh masing-masing tokoh agama. Akan tetapi kami agak berbeda sedikit karena Gatra ini kan kumpulannya para pemuda, dan biasanya itu para pemuda kan mempunyai ego yang sangat besar dan rawan sekali untuk berpaham selisih itu loh. Nah, jadi kita membentuk kepengurusan itu ada di masing-masing agama. Jadi di antara masing-masing agama itu punya kepengurusan masing-masing. Dan untuk menjaga komunikasi kami agar kami tetap selalu bisa kompak, itu kami biasanya mengadakan berkumpul ngopi-ngopi bareng gitu, biar nantinya komunikasi kita, hubungan kita tetap terjaga. Ya itu saja, terima kasih. Tambahan sedikit, untuk singkatan Gatra itu artinya gabungan antar umat agama. Itu. Makasih. Terima kasih. Kami tentu selaku Forum Kerukunan Umat Beragama menyambut gembira dengan relasi sosial antar umat beragama yang ada di Desa Besowo ini. Artinya tanpa adanya FKUB sekalipun di Besowo ini sudah jalan ya kerukunan umat beragama. Dan yang seperti ini satu hal yang perlu diperhatikan, satu harus dipertahankan kerukunan ini. Karena orang kalau sudah kadung bertikai itu untuk memadamkan itu sulit ya. Dan yang kedua, nilai-nilai kerukunan umat beragama di Besowo ini tentu
tidak hanya berhenti di Besowo saja, tapi juga perlu di-share kemana-mana ya. Karena tidak semua orang itu memahami bagaimana melakukan relasi hubungan sosial antar umat beragama yang baik ya. Tidak semua, mungkin kalau di Besowo hubungan antar umat beragama itu sudah selesai, artinya sudah tertata dengan baik. Tapi mungkin di desa-desa lain masih perlu penataan. Hanya saja alhamdulillah secara umum Kabupaten Kediri ini cukup kondusif ya. Cukup kondusif hubungan antar umat beragama. Karena di Kabupaten Kediri ini secara umum ya itu tentu multi agama ya. Sampai kepada penghayat kepercayaan juga ada, dan dalam perjalanannya Kabupaten Kediri mulai dulu sampai sekarang semuanya berjalan dalam keharmonisan, dalam kerukunan. Dan kami atas nama FKUB berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa ya, lintas perguruan tinggi ada 6 tadi kayaknya ya. Ada 6 perguruan tinggi, dan saya atas nama FKUB dan pengurus FKUB yang lain memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk adik-adik mahasiswa semuanya yang mengadakan kegiatan ini. Dan tentu kami juga berterima kasih kepada tokoh-tokoh agama yang nyengkuyung kerukunan umat beragama di desa Besowo ini. Nun sewu ngapunten, mungkin saya nggak bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai karena ada kegiatan acara di Jombang, dan nanti mungkin Pak Sumilan saged melanjutkan pinarak wonten mriki nggih. Ngapunten kula pamit riyin nggih. Nggih, ngoten mawon nggih. Terima kasih saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya yang sangat informatif sekali ya. Kemudian dari jawaban-jawaban tersebut saya punya pertanyaan lagi nih jadinya. Dari kunci-kunci dasar tersebut, kunci-kunci dasar hubungan harmonis antar umat beragama ini, dari masing-masing tokoh pemuka agama maupun organisasi yang ada di desa ini, apakah hal itu digaungkan atau didakwahkan secara luas kepada para umatnya, atau saat perkumpulan-perkumpulan seperti ini gitu? Terima kasih. Di sini saya tidak menjawab langsung, tapi saya menggambarkan. Jadi agama itu saya gambarkan sebagai rumah tangga, Mbak. Sebagai rumah tangga. Lah rumah tangga itu antara rumah tangga yang satu dengan yang lain, juga dengan yang lainnya, ini cara mengatur rumah tangganya itu pun berbeda. Baik di dalam mengasuh anak-anaknya, mengatur apa saja yang ada di dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, rumah tangga yang satu dengan yang lain, dengan perbedaan-perbedaan tersebut, ini akan menjadikan sebuah
pengalaman bagi rumah tangga yang lain. Artinya apa? Artinya di dalam tadi disampaikan, ini disampaikan atau didakwahkan kepada umatnya kan seperti itu. Jadi tadi saya ibaratkan sebagai rumah tangga. Kalau kita ingin rumah tangga itu harmonis, rumah tangga itu anak-anak kita menjadi anak yang manut, anak yang taat, maka tiap rumah tangga tersebut harus berusaha semaksimal mungkin di dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Ini bisa dipahami, oh nek ngono rumah tangga siji karo rumah tangga siji ini gak perlu enek ikut campur. Tapi bagaimana kita bisa menyuburkan, bisa lebih memantapkan keimanan rumah tangga kita. Gitu. Jadi mungkin itu sebagai gambaran saja. Jadi kalau kita ingin menyuburkan, memakmurkan rumah tangga kita sendiri, kita harus berusaha. Jadi nggak usah istilahnya piye, ngurusi rumah tanggane wong liya. Ngoten Mbak nggih. Jadi kita harus punya prinsip piye to. Tandur aku iso subur, tandur aku iso lemu, piye carane leku mupuk. Jadi tanduran siji karo tanduran liyane itu jenisnya lain. Tentu saja tidak bisa disamakan cara-cara memupuk, cara-cara merawatnya. Sekian. Terima kasih. Kalau tadi yang diaturkan, apakah ada didakwahkan untuk acara kerukunan kepada umatnya? Di sini kami selaku tokoh agama Hindu sangat seringkali mengaturkan cara-cara atau memang di kami memang ada dasarnya untuk kerukunan ini supaya kita semua harmonis. Tentunya juga didukung dengan di dalam kitab kami juga yang disebut, mungkin semua sudah sering mendengar acara yang disebut Trihita Karana, yaitu Tri tiga, hita bahagiaan, karena penyebab ketiga kebahagiaan itu yaitu kita menjaga harmonis kepada hita pertama kita menjaga hubungan harmonis kepada Tuhan, dan yang kedua kita menjaga keharmonisan kepada sesama makhluk atau sesama manusia, kita jaga keharmonisan. Lalu yang ketiga palemaan, yang pertama parayangan kalau Trihita Karana, yang kedua itu pawongan, yang ketiga itu palemaan. Kita harus menjaga hubungan harmonis kepada semua makhluk, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, kita jaga keharmonisannya. Karena di situ dasar kami di kitab Bhagavad Gita bab 3 ya, itu Wasudewa Kuntumbakam, yaitu kita semua adalah saudara. Makanya kita terus ucapkan pada umat kita, khususnya umat Hindu ini, kita ini semua saudara, tidak ada perbedaan apapun, cuma kita mungkin jalan yang berbeda-beda. Jadi untuk masalah kemanusiaan kita harus utamakan, gitu. Mungkin sekian dari saya tentang dakwah untuk istilahnya menjaga keharmonisan atau kerukunan antar sesama, memang ada dasarnya. Demikian.
Ya, kalau pertanyaannya apakah digaungkan dan dikhotbahkan, pasti karena kami terkhusus kami sebagai umat Kristen, kami itu menekankan kasih. Nah, terus kalau tadi di bafakat kita, kami juga ada di dalam Injil Matius, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, terus memang tidak hanya di dalam khotbah saja, tidak hanya dalam renungan-renungan yang disampaikan dalam ibadah, gereja secara khusus juga memberikan teladan dan contoh. Khususnya pada malam hari ini gereja bisa terbuka dengan kegiatan, maka umat akan melihat, oh gereja itu sebenarnya terbuka ya, dengan berbagai macam agama, sehingga gereja bisa digunakan untuk sebuah acara lintas agama, sehingga warga jemaat atau umat itu bisa melihat contohnya secara langsung. Jadi kalau dalam gereja kami, memang kami menggaungkan dan kami juga mengkhotbahkan tentang toleransi beragama, khususnya di dalam kita mengasihi sesama manusia, yang artinya sesama itu bukan hanya yang Kristen saja tetapi sesama manusia, berarti seluruhnya begitu. Digaungkan di dalam khotbah dan renungan, dan juga kami memberikan contoh langsung supaya warga jemaat juga bisa melihat dan meneladaninya. Begitu, terima kasih. Kalau di kami di Gatra ini kami tidak perlu menggaungkan. Karena apa? Karena masing-masing agama sudah menggaungkan. Dan kami di Gatra ini tugasnya hanya menjaga kekompakan para pemudanya saja. Sebagai menjaga kekompakan dan juga menaungi pemuda agar bisa lebih akrab lagi antar pemuda agamanya. Jadi kami tidak perlu menggaungkan itu semua. Karena tentunya sudah digaungkan oleh pemuka agamanya masing-masing. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum Bapak menjawab pertanyaan dari kami, dipersilakan untuk perkenalan diri agar teman-teman dari YouTube kami juga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh agama, khususnya di Desa Mesowo. Yang saya hormati adik-adikku, anak-anakku, mahasiswa yang cantik-cantik dan ganteng, gabungan dari beberapa universitas. Tadi ada yang dari Lampung, tapi kok pinter basa Jawa. Tadi saya tanya. Perkenalan tadi sudah disampaikan oleh Ketua FKUB Kabupaten Kediri. Saya ini anak buahnya Pak David. Di FKUB jabatan saya adalah pemeliharaan kerukunan umat beragama. Di sini di Kecamatan Kepung, saya sebagai Ketua Bamak Kecamatan Kepung. Jadi liku-liku masyarakat Besowo ini sudah paham. Dan saya sudah cukup lama di sini menjabat. Terus yang ketiga, di pemerintahan saya sebagai Ketua Veteran Kabupaten Kediri. Veteran itu adalah pejuang kemerdekaan. Ele-ele ini wis tahu perang sampai penjajah. Maka dari itu, kesempatan yang baik ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Saya berhadapan dengan mahasiswa selaku para pemuda, generasi pemuda penerus bangsa. Harapan kami nanti saudara-saudara ini akan menjadi pejabat. Ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, begitu.
Itu perkenalan, tetapi yang paling terpenting perlu kami sampaikan bahwa kehidupan masyarakat Besowo di dalam kerukunan umat beragama itu menurut saya sangat baik. Mengapa hal ini bisa terjadi baik dan menjadi teladan akhirnya diikuti oleh kabupaten, terbentuklah forum komunikasi umat beragama. Itu diawali dari sini, Mbak. Jadi Bamak Kecamatan Kepung itu punya slogan. Slogannya adalah Tri Kerukunan Antar Umat Beragama. Tri itu 3. Yang pertama, rukun dengan seiman. Sing Islam rukun podo Islam, sing Hindu rukun podo Hindu, sing Kristen rukun podo Kristen. Tri pertama kalau ini sudah dilakukan akan meningkat tri yang kedua. Rukun dengan umat agama lain. Bukan rukun agamanya ya, rukun umatnya. Walaupun agama Islam, Kristen dan itu umatnya rukun. Nek agamane kon rukun gak iso, kaidahnya berbeda. Dicatat ini. Tentunya kita harus ingat, kita bisa merasakan dan bisa menikmati kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita tercinta ini diawali dari kerukunan. Negara kita dulu dijajah oleh Belanda. Sekian abad. Mengapa kok lama sekali tidak merdeka? Karena belum ada kerukunan. Masih berbentuk Nusantara dan negaranya itu negara kerajaan. Majapahit, Sriwijaya, dan lain sebagainya. Sehingga penjajah sangat mudah sekali untuk mengadu domba, bahasa kerennya Divide et Impera. Maka dari itu slogan ini yang tri kerukunan yang ketiga, kita harus rukun dengan pemerintah. Ya. Presiden itu jadi presiden, itu bukan kemauan manusia, tapi kemauan dari Tuhan. Besowo ini bisa rukun ini karena pertolongan Tuhan. Maka dari itu ada suatu gambaran contoh yang sangat indah. Kalau negara kita berbentuk Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda menjadi satu juga, tetapi di sini bentuknya adalah pelangi yang indah. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru. Pelangi-pelangi, alangkah indahnya, merah, kuning, biru, di langit yang biru. Siapa gerangan? Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Luar biasa. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kunci utama harus rukun. Rukun agawe santoso, cungkrah agawe bubrah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi jangan diartikan bercerai kita kawin lagi loh ya. Iya. Gitu. Mohon maaf kalau saya nanti bicara terus, lainnya nggak kuman.
Karena kami dengan Pak David itu keliling ke kecamatan-kecamatan sebagai narasumber moderasi beragama. Intinya hanya mengajak kita rukun. Contohnya di sini, Mbak, perlu diketahui. Setiap Natal yang mengamankan itu bukan hanya polisi dan tentara. Pecalang, Pak Narto ini gerakkan pemuda Hindu. Terus Mbah Kung ini dari Islam menggerakkan bansernya. Saya jadi ketua Bamak itu nyaman, duduk nyaman, tidak takut kalau ada teroris. Itu. Ini bekal untuk generasi muda. Saya titipkan para mahasiswa ini. Negara kita tercinta ini. Kita tetap berjuang rawe-rawe rantas, malang-malang putung, sekali merdeka tetap merdeka. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, saya selaku orang tua hanya memberikan gambaran bagaimana negara kita ini bisa merdeka karena kita bersatu. Bagaimana kita sebagai penerus bangsa, negara kita bisa tetap merdeka, itu adalah kalau kita rukun. Rukun. Tri kerukunan antar umat beragama tadi perlu dipegang, ya. Rukun dengan seiman, rukun dengan umat lain, tak kalah pentingnya rukun dengan pemerintah. Karena saya orang pemerintah, enggak dirukuni, gerejamu enggak bakal dibantu untuk bangun. Ya, ini hebat pemerintah kabupaten, perlu saya sampaikan ya. Dengan rasa terima kasihnya bahwa umat beragama di Besowo ini rukun, pemerintah benar-benar memperhatikan berapa gereja yang sudah diberikan bantuan. Orangnya tukang ngurus proposal itu. Berdiri, Pak, siapa itu? Mas, itu bendara saya di Bamak. Pak Manto berdiri, orangnya ganteng. Ini tukang ngurus proposal. Tiap saya di kabupaten ketemu, siki mesti njaluk duit, gitu ya. Jadi begitu, Dik, ya. Saya pesan nanti saudara kalau jadi pejabat jangan lupa gereja dibangun, masjid dibangun, pura dibangun. Sehingga pelangi yang indah ini akan terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di negara kita ini. Sementara itu, terima kasih. Kami serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih disampaikan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi dalam mempertahankan toleransi dan bagaimana desa ini mengatasinya? Terima kasih. Tadi kisi-kisinya isinya tantangan yang terbesar ya. Begini, di dalam suatu agama ini mempunyai ketetapan hukum sendiri-sendiri. Dari antara agama yang satu dengan agama yang lain mempunyai ketetapan hukum sendiri-sendiri. Tentunya di dalam praktek hukum itu kalau dilakukan di agama yang satu ini belum tentu serasi dengan agama yang lain. Bisa dipahami ya. Satu contoh gini, di agama yang satu seperti agamanya Pak Narto, ini di dalam agama Hindu upacara ngaben itu sangat mulia, kan gitu Pak Narto ya.
Tapi di pandangan Islam ini tidak seperti itu. Makanya saya dasari setiap agama itu mempunyai ketetapan hukum sendiri-sendiri. Dan agama satu dengan yang lain ini mempunyai batasan-batasan hukum. Jadi menurut ini bisa, menurut ini tidak bisa. Tetapi kita tetap menghargai dan menghormati. Terima kasih. Mengenai tantangan untuk kerukunan beragama, saya kira sangat minim ya kalau di wilayah Desa Besowo sini. Ini kan bicara di wilayah Besowo sangat minim. Terus tapi pasti ada karena setiap kita punya selaku tokoh agama, setiap kita punya warga atau umat itu pasti beliau itu karena banyak jumlahnya, pasti pemikirannya juga beda. Pemikirannya juga beda, kadang ada yang itu pun kita juga menyadari dan kita perlu menyadarkan. Perlu dialog supaya ada apa kok kita tidak bisa istilahnya bergaul pada yang lain, istilahnya, atau kita tidak bisa ini kenapa. Dan mungkin yang diaturkan Pak Budi tadi, karena setiap agama itu pasti punya batasan-batasan yang tidak bisa itu kita juga harus menghormati batasan-batasan beliau seumpama. Namun yang terjadi di kami khususnya di Jawa Timur itu beliaunya Bapak Kasun juga selaku pemomong dusun, beliau juga tokoh Kristen, namun beliau tetap mengarahkan pada semua warga yang berbeda-beda ini untuk tetap istilahnya terus kita jaga kerukunan. Jadi istilahnya tantangan itu jarang ada. Beliau waktu tadi yang ngaben ya, karena kami kekurangan orang gitu untuk istilahnya memikul, karena kami sendiri dari warga Hindu ini semua terlibat dalam acara itu. Beliau dari Bapak Kasun, dari saudara kita Muslim juga menawarkan untuk istilahnya meringankan beban supaya bisa dilaksanakan dengan beliau. Itu pun sesuai batasan-batasan. Kita juga terus ini untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, kalau di wilayah Besowo ini sudah di pendidikan kerukunan sejak dini. Contohnya kayak di Besowo Timur ada sekolahan yang nanti istilahnya diajarkan atau pendidikan kerukunan sejak dini dari SD. Di situ sudah dipraktekkan ada 3 tempat ibadah yang juga diprakarsai sama Pak Kasun Jawa Timur, Bapak Bowo Pak Bowo. Itu tidak khusus Besowo Timur, tapi menyeluruh sekecamatan Kepung, yang bisa digunakan sekecamatan Kepung untuk kita jadikan sentra kosong untuk menuju kita mengarah, paling enggak itu kita sudah berpikiran mengarah kepada kerukunan. Saya kira sekian, Pak. Ya, untuk tantangan untuk membangun toleransi ya. Saya rasa tantangan ini adalah tantangan perkembangan zaman. Jadi kita saat ini hidup dengan zaman yang semakin berkembang, semakin maju, semuanya baik dari kecil sampai orang tua menggunakan gawai, gadget ataupun juga internet.
Nah, seringkali di internet ini berseliweran berita-berita tentang hal yang tidak benar, terkhusus kita itu kan seringkali sensitif dengan hal beragama begitu. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama, meskipun kita di tengah-tengah kehidupan desa yang umat beragamanya itu saling menghargai, saling mengasihi, tetapi kita juga tidak lupa bahwa di tengah-tengah kehidupan kita meskipun di desa, internet itu sudah ada dan berita-berita itu dengan gampang bisa kita terima. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi tantangan demikian supaya tidak memecah belah, karena kita tidak bisa satu-satu ya, orang itu melihat internet tidak bisa kita satu-satu mengontrol orang-orang untuk tidak melihat berita-berita yang tidak sesuai begitu. Tetapi yang perlu kita bisa kita lakukan adalah tadi penanaman toleransi sejak dini, sehingga ketika mendapatkan informasi di internet, anak-anak yang sudah ditanamkan toleransi itu tetap kuat toleransinya begitu. Jadi pendampingan dan juga penanaman toleransi sejak dini begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk waktunya. Mungkin kalau di kami itu tantangannya cuma ego kita masing-masing. Mungkin karena kita masih muda, jadi kadang kalau diajak berkumpul itu masih males atau apa gitu, atau ada acara lain. Kan tapi ya itu cuma sebentar saja. Ketika nanti kita ada kegiatan lagi, ada acara lagi, pasti kita bisa berkumpul lagi dan pastinya dapat kompak lagi gitu. Jadi dapat teratasi itu semua. Terima kasih. Baik, saya akan menanggapi beberapa hal tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu bisa dihadapi dengan semangat. Kalau kita itu menghadapi suatu tantangan, kita hadapi dengan semangat, Tuhan akan memberi kekuatan. Terutama dengan kasih, dengan sabar. Yang ketiga, menguasai diri. 3 hal ini kalau dilakukan, tentunya tantangan-tantangan yang ada dihadapi itu akan bisa terselesaikan. Dengan adanya tantangan itu, Besowo sudah mulai merintis anak-anak sekolah SD Besowo 2 kemarin. Lintas iman, ada anak-anak sekolah dari agama Hindu, ada agama Kristen, agama Islam, dan terbukti Mbak besok bisa melihat di Besowo 2. Di situ ada gereja, ada musola, ada pura. Itu hasil daripada kerukunan antar umat beragama tadi. Kalau kita rukun, tantangan-tantangan itu dapat terselesaikan. Contohnya, saya selaku FKUB. Di Kecamatan Kemung ini tokoh agama Islam, Hindu, dan Kristen. Sering saya ajak cangkruan. Dengan adanya kita ini sering cangkruan, sering ngobrol, sering asah, sering asuh. Apabila ada permasalahan yang dihadapi umat-umat yang salah paham, bisa cepat diselesaikan oleh tokoh-tokoh agama yang sudah sering cangkruan. Itu penting. Jadi tantangan apapun juga, kalau kita hadapi dengan kebersamaan, tidak ada hal yang sulit. Karena Tuhan itu senang dengan orang yang rukun, tidak senang dengan orang yang selalu bertengkar. Ingat, zaman Nuh ini yang paling berbahaya adalah berita hoax. Negara barat bisa negaranya hancur karena berita hoax. Maka dari itu saya pesan di sini, kalau ada berita yang
kiranya tidak mengenakkan, kok membahayakan, jangan di-share ke yang lain. Tidak usah. Ya, kalau ada berita-berita yang kiranya ingin menghancurkan kerukunan antar umat beragama, jangan dilanjutkan. Cukup. Kalau memang tidak cocok, ya langsung dihapus. Ya, begitu. Ini kalau hal itu kita bisa menganalisa berita hoax dan bisa mengendalikan berita-berita bohong, tidak akan terjadi kesulitan-kesulitan di dalam kerukunan antar umat beragama ini. Oke? Sementara itu, jelas ya? Ini dialog interaktif loh. Bapak-bapak ini bisa bicara, punya hak untuk berbicara. Yang nggak ngerti takokke. Nah, kalau jadi penonton saja, ya terus piye. Ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Ibu, narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya Pak, mungkin udah rada malam, jadi kayaknya rada dalam deh. Kebetulan saya ini dari mahasiswa studi agama-agama atau nama lainnya dari perbandingan agama UIN Sunan Kalijaga Jogja. Saya dari dulu ada pertanyaan yang mengganjal sedikit di hati, kayak sebenarnya apa sih? Apakah agama itu penyebab keharmonisan semua orang atau bahkan perpecahan berbagai organisasi atau desa gitu? Karena yang kita lihat kadang-kadang banyak konflik yang disebabkan oleh agama terlihatnya. Kita kalau dari saya sih mungkin mikirnya kayaknya cuma dari umatnya aja nih gitu, nggak dari agamanya gitu. Saya ingin bertanya langsung kepada tokoh-tokoh pemuka agama serta organisasi yang di sini, apakah betul agama itu bisa jadi suatu penyebab suatu perpecahan? Terima kasih. Agama itu tidak ada yang mengajarkan perkara yang tidak baik. Itu tidak ada. Kalau toh ada itu oleh pemerintah ya tidak boleh berkembang di Indonesia kan gitu. Jadi penyebab itu si pelakunya bukan agamanya. Satu contoh, tawon ini banyak memberi manfaat, tapi ketika ada satu tawon ngentup uang, ya malah bisa diurat-arit kan gitu lah, itu hanya ibarat. Jadi sumbernya itu bukan dari agamanya, karena dasarnya itu tadi, ya mungkin yang pertama karena kena berita hoax, yang kedua itu dari pemeluknya, bukan agamanya Pak ya, tapi pemeluknya. Gitu. Terima kasih. Untuk agama di sini sebagai pemersatu atau pemecah sebenarnya agama itu. Yang di Pak Budi tadi memang kalau agama itu nek wong Jawa biasanya namanya ageman mungkin. Kalau pantasnya kita pakai bagian gini mungkin
belum tentu pantas untuk orang lain juga. Terus kenapa kok kita permasalahkan atau menjadi penyebab pemecahan? Kan mungkin karena yang di dalamnya ini mungkin ya, karena yang diaturkan Bu Mary tadi, yang penting tidak berprasangka buruk gitu, dan tidak menjadi nomor satu dalam istilahnya, tidak menjadi yang paling. Karena kalau kita menjadi yang paling itu mungkin lainnya akan di bawahnya gitu kan. Mungkin kan enggak, kalau kita selaku orang beragama kan, kalau itu kan merupakan wujud kesombongan gitu. Nah, wujud kesombongan kan itu kan juga tidak baik untuk agama juga. Nah, karena itu juga pemecah ya. Kalau kita mengutamakan paling baik, akhirnya yang lain itu kurang baik. Akhirnya timbul namanya agama tidak mengajarkan kesombongan. Karena yang merasa paling baik akhirnya itu juga disebut kesombongan dan dilarang juga oleh agama. Jadi agama itu tinggal kita memaknainya. Kita memaknainya kalau kita istilahnya menjalankan secara luwes, secara baik-baik, mungkin juga kita dengan yang lain itu akan harmonis dan bukan pemecah, saya kira. Dan kalau untuk pemersatu itu mungkin juga ya, karena karena dengan perbedaan itu, karena kita tahu batasan-batasan, mungkin kita tidak akan melanggar batasan yang lain. Jadi kita bisa istilahnya mengendalikan diri. Proses wujud pengendalian diri, akhirnya kita bisa menjaga keharmonisan dengan yang lain. Kayak mungkin di Hindu, kayak di India itu kan juga banyak sekali istilahnya ajaran-ajaran atau penganut-penganutnya, tidak cuma satu. Itu pun juga bisa rukun. Mungkin di Islam sendiri juga, di Indonesia juga banyak, di Kristen mungkin juga banyak, dan itu kalau kita saling mengetahui atau istilahnya batasan-batasan itu pun juga menambah istilahnya kena di terus bauti kasanah, bauti menambah kasanah budaya, itu keanekaragaman malah lebih baik. Kupu-kupu pun lebih indah kalau ada warna yang berbeda itu, sehingga kira Idem. Iya. Harapannya setelah ini Mbak moderator tidak mengganjal lagi di hati ya. Nggih, seperti yang disampaikan tadi sebenarnya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh beliau berdua bahwa agama itu tidak memecah belah. Sekali lagi bahwa yang memecah belah adalah pribadinya. Jadi kalau orang yang memilih untuk beragama atau orang yang memilih tidak beragama sekalipun gitu ya, mereka tidak akan ini ya memecah belah kalau dia tidak memiliki prasangka dalam dirinya begitu. Jadi kalau mbaknya bertanya-tanya mengganjal dalam hati, agama tidak pernah mengajarkan untuk kita saling adu jotos begitu. Seperti disampaikan tadi bahwa saling rukun, saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati. Jadi agama malah seharusnya menjadi bekal kita untuk terus membangun harmoni itu. Jadi agama itu malah membantu kita untuk terus membangun toleransi. Jadi yang memecah belah itu ya pribadinya. Baik mereka yang memilih tidak beragama maupun yang memilih untuk beragama, kalau dia memiliki prasangka buruk pasti akan terjadi perpecahan. Terima kasih. Ya, tadi sudah disampaikan oleh ketiga tokoh agama. Memang benar kalau agama itu tidak memecah belah. Buktinya organisasi kami dapat terbentuk. Nah, itu sebagai bukti bahwa agama itu tidak untuk memecah belah. Nah, dan kebetulan di Gatra ini ada berbagai macam agama. Dan juga kepengurusannya pun juga berbagai macam agama. Jadi kami ini ada itu untuk lebih mendekatkan lagi dan merekatkan lagi hubungan antara pemuda-pemudi
di agama masing-masing. Jadi tidak ada istilah agama itu membuat perpecahan, malah menyatukan kami di Gatra ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Agama itu bukan pemecah belah, tapi adalah pemersatu di dalam bangsa Indonesia ini. Dan kalau ada suatu permasalahan dan pergesekan, itu bukan dari agamanya, tapi dari perorangannya, individunya. Namanya manusia, kadang seagama, eker-ekeran. Maka dari itu tergantung dari imannya. Apa sih iman itu? Singkatan dari ilmu manusia anti neraka. I itu adalah ilmu. Ilmunya di mana? Di kitab suci masing-masing, di ajarannya agama masing-masing. M manusia, A anti, N neraka. Berarti iman itu orang yang beriman berarti ingin masuk surga, tidak ingin masuk neraka. Kunci utama supaya antar agama itu tidak pecah. Dan saya tegaskan, tidak ada agama yang memecah belah. Hanya oknum-oknumnya saja. Agama adalah pemersatu sejak zaman Jepang, sejak zaman Portugis, sejak zaman negara ini masih Nusantara, masih belum berbentuk republik. Pejuang-pejuangnya itu adalah ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Islam. Semua justru yang tidak beragama saja dirangkul oleh Presiden Soekarno untuk berjuang merebut kemerdekaan. Satu syaratnya, rukun. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya yang sangat informatif dan menyentuh hati. Mungkin kemudian kita buka sesi untuk tanya jawab kepada penonton. Mungkin tadi kan sudah disinggung bahwa penonton ini kan interaktif juga, tidak hanya sebagai audiens. Mungkin bisa kami persilakan untuk salah satu atau dua orang penanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem sedherek kawula Hindu, katuran Om Swastiastu. Salam, mugi Gusti tansah berkah dhumateng kula lan panjenengan sami. Yang saya hormati Bapak Ketua Bama Kebung, Bapak Sumilan, yang saya hormati Ibu Pendeta, yang saya hormati Pak Narto, Mas Adam, dan Pak Udi, dan semua hadirin yang saya cintai. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Di sini tadi, saya tidak akan bertanya, tapi saya tadi dapat titipan dari Pak Kades. Beliaunya mohon maaf hari ini tidak bisa hadir di sini karena beliaunya ke Malang, ngaten nggih. Jadi diwakilkan dua orang, saya dan Pak Kasung Kerajaan untuk hadir di sini. Menanggapi terkait dengan tema kerukunan dan toleransi antar beragama, mungkin ini sudah kita jalankan setiap hari dan setiap saat. Kalau ditanya rumusnya apa, ya ini gua usah dijawab oleh semua tokoh, yaitu rukun. Artinya saya tak menanggapi secara umum karena saya sebagai sebagai dari pemerintahan desa saya menanggapi umum, artinya kita sebagai umat manusia itu adalah dituntut untuk menjadi seorang yang dewasa dalam bertetangga,
dewasa dalam beragama. Artinya di saat orang sudah dewasa dalam beragama, kita tidak hanya beragama, tapi kita bertuhan, Mbak. Nggih. Kalau bertuhan pasti beragama, tapi kalau beragama belum tentu bertuhan. Karena kita lahir di dalam kartu keluarga pasti punya agama. Kalau tidak dimasukkan agama, kita tidak dapat kakak, nggih. Itu nggih. Yang terpenting kita bisa dewasa dalam beragama. Artinya kalau sudah dewasa itu sudah mulai seneng sing gak podo. Ngaten nggih lek dawuh wong-wong seneng sing ganteng, lek sing ayu seneng sing ganteng, ngoten niku. Mboten kok sing ayu seneng sing ayu, tidak itu. Itu kalau sudah mulai kita mempunyai pikiran napa nggih dewasa dalam beriman. Dan khususnya di susun kami kita selalu menggaungkan atau kita selalu bersama-sama dengan masyarakat terutama di dalam hal kebudayaan atau tradisi. Karena agama itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya budaya. Budaya tidak bisa menjadi satu, dijadikan satu oleh agama, tapi kita selalu beriringan. Contohnya untuk dari umat kita yang Muslim, yang Islam, yang namanya tahlilan itu mesti ada berkate, padahal di dalam dalil jenengan tidak ada, tapi itu selalu bersama-sama. Kalau toh nanti ada tahlilan mau disuguhi aqua, dongone gak mandi Mbak, karena pulang mesti gremeng, tinggalannya akeh sugane mong aqua, itu mungkin terjadi sama di kami. Saya Nasrani, saya memakai kopiah tapi Gus Durian. Saya mengagumi seorang Gus Dur yang bisa menyatukan umat, dan kebetulan saya juga pengurusnya Gus Durian, Pak Ari, Pak. Gitu, saya betul saya kalau kenal nih, adik-adik pun kenal kula niku. Terbukti di dusun kami kita bisa membangun 3 tempat ibadah. Itu bukan sekolahan yang bangun, Bapak. Awalnya sekolah itu mau di-merger, mau dihapus, dijadikan satu dengan Besowo 4. Akhirnya kita dikumpulkan bersama Pak Kepala Sekolah dan tokoh masyarakat. Satu syarat sekolah itu tidak di-merger adalah ada 3 tempat ibadah. Perbandingannya SD Besowo 4 sudah ada musola. Akhirnya Besowo Timur berjuang bersama mendirikan 3 tempat ibadah. Dan itu murni perjuangan dari warga murni, tidak ada dari pemerintahan. Semen sakbal teko desa ndak enek niku. Saya bisa menjadi saksi, karena saya juga pelaku di sana. Ngaten nggih. Jadi itu murni dari warga kami, hanya dengan satu kalimat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Baik itu Islam, Kristen dan Hindu, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ngomong ngalor ngidul, pakaian yang seperti apa? Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak menunjukkan orang atau sosok Tuhan yang kita ikuti, nol bagi saya. Karena di Besowo Timur itu hanya 5 kakak untuk Kristennya. Kalau suruh buat tempat ibadah ya lucu Pak, cagak 4 aja kita nggak mungkin. Tapi karena bersamaan ada Pak Narto, ada konco-konco dari Muslim, itu sangat luar biasa, sangat membantu. Jadi berkat Tuhan, tangan-tangan Tuhan itu bisa melalui yang bukan seiman, gitu Mbak. Itu mungkin tanggapan dari saya, dan saya sangat terima kasih sekali pada terutama adik-adik napa anak gini. Kalau kayak cek nom gitu, adik-adik mungkin, adik-adik KKN untuk Pak Sumbelan. Terima kasih atas napa nggih. Pandangan panjenengan lek Besowo ketok teko kono. Meskipun Besowo itu adoh kenteng, idek budeng gitu. Idek watu adoh ratu, tapi untuk menjadikan satu biar kelihatan Tuhan sendiri yang akan menjadikan kita emas, akhirnya Besowo bisa dilihat dari pundi wau Jogja. Ngaten, meskipun ada yang Jogja kudu 8 jam, tapi Jogja bisa melihat kita. Ngaten sedaya berkait Gusti, tidak ada dari perjuangan manusia belaka
tanpa campur tangan Tuhan atau Allah, ngoten nggih. Kalau terkait dengan kerukunan agama tadi, agama menyatukan karena di dalam Islam ada rahmatan lil alamin, di dalam Hindu ada menjadi dharma untuk semua alam, di dalam Kristen ada mengasihi untuk segala umat manusia. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Nuwun. Saya garis bawahi, iman tanpa perbuatan mati. Betul saudara? Betul ya? Iman tanpa perbuatan mati. Tetapi masyarakat Besowo imannya hidup karena rukun guyub. Guyub rukun seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasum tadi, bahwa terciptanya bisa membangun di sekolah itu ada pura, ada gereja, ada musola, ini karena kebersamaan masyarakat Besowo. Tepuk tangan buat Nggih, tanya satu pertanyaan saja buat Bapak Ibu tokoh agama ini. Nggih, seperti disampaikan, Pak Bowo juga menyampaikan bahwa kerukunan sudah terbangun di Besowo ini sudah sejak dulu. Bahkan juga tokoh agama juga sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kerukunan yang sudah dibangun selama ini. Yang saya tanyakan, kiat-kiat apa yang harus kita lakukan bersama sehingga kerukunan ini tetap bertahan, tidak hanya bertahan, tetapi semakin berkembang. Itu saja. Matur nuwun. Nggih, kula bali. Kiat-kiat apa yang harus kita lakukan bersama sehingga kerukunan yang sudah terbangun ini tidak hanya bertahan, tetapi semakin berkembang. Ngaten, matur nuwun. Sampun. Penunggu jawaban saya, Pak. Anda bertanya, saya tidak menjawab. Oke. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin nanti bisa ditambah. Iya. Pertama, saya menyampaikan bahwa saya adalah tokoh agama yang baru di Desa Besowo, begitu. Saya masih hampir 2 tahun, jadi beliau-beliau ini yang lebih paham begitu bagaimana konteks dan keberadaan toleransi beragama di Besowo. Tapi selama ini ketika saya berada di sini dan tinggal di sini, saya merasakan gitu ya toleransi beragamanya. Nah, kalau ditanya apa kiat-kiatnya atau usaha yang digunakan atau yang dilakukan ke depannya supaya toleransi ini tidak hanya berhenti di sini, begitu nggih. Yang pasti adalah ya kita menanamkan toleransi ini kepada anak-anak kita, begitu. Karena yang bertoleransi itu bukan hanya kita yang dewasa, tetapi penerus kita adalah para anak-anak. Dan kalau bisa, Bapak Saudara, bahwa kerukunan beragama ini sebenarnya itu bukan hanya tugas kami sebagai tokoh agama, tetapi kembali lagi pada keluarga masing-masing sebagai orang tua yang menanamkan bahwa ya tadi saling rukun, saling menghargai, saling mengasihi. Begitupun juga dalam sekolah. Nah, ini kiat-kiat kita juga dalam pendidikan pasti juga diajarkan tentang untuk saling menghormati umat beragama lain, begitu. Terkhusus saya juga membantu untuk mengajar di SD Besowo 1. Di dalam buku, dalam agama Kristen itu juga ada materi tentang kerukunan beragama. Lalu kemudian usaha-usaha apa lagi? Kegiatan-kegiatan bersama
yang bukan hanya melibatkan orang dewasa. Seperti ini, alangkah baiknya kita juga punya usaha untuk membuat sebuah kegiatan yang mengikutsertakan anak-anak, intergenerasi, baik anak, remaja, pemuda, kemudian juga dewasa dan adik Yuswo, sehingga bukan hanya satu generasi saja yang paham tentang toleransi beragama, tetapi semua generasi. Terkhusus seperti kemarin di Besowo 2, di SD Besowo 2, kemarin juga sebenarnya dilaksanakan camp lintas iman, jadi anak remaja yang mengikuti. Nah, itu salah satu usaha di mana kita bisa menanamkan toleransi, sehingga toleransi itu tidak hanya ada di sini, tetapi juga bisa dilanjutkan ke teman-teman yang mengikuti lintas iman kemarin, karena kemarin yang diajak bukan hanya anak-anak Besowo, tetapi sekediri, begitu. Itu. Kemudian kita juga usaha dan kiat yang bisa kita lakukan adalah terkhusus di Besowo ini, Hari Raya Nyepi, Idul Fitri, begitu, dan Natal, kita tuh saling kunjungan begitu. Nah ini, mari ini terus dilaksanakan begitu. Terkhusus tadi, setiap generasi, semua generasi diajak supaya tadi tidak mati hanya di satu generasi. Bukan hanya kita yang saiki ngoyo begitu, saiki kita berusaha keras untuk membangun toleransi, yang hadir kita sebagai orang dewasa. Padahal penerus kita, anak-anak kita juga penting untuk dibangun begitu toleransinya. Menurut saya begitu Bapak Sumanto selaku Bendahara BAMAK. Kalau memang jawaban saya kurang, nanti bisa ditambah oleh teman-teman tokoh agama. Terima kasih Bapak Sumanto. Pertanyaan yang mungkin kalau kayaknya gampang, tapi kalau dijawab itu agak sulit gitu. Pertanyaannya gampang, tapi jawabannya agak sulit. Kalau saya cuma satu, kiat-kiat apa? Kita pertahankan hal-hal yang baik itu, dan jangan jemu-jemu atau bosan-bosan. Kitanya tokoh-tokoh agama dan penggenerasiannya ini untuk mengalah waktu, paling tidak itu terus ditanamkan kebaikan-kebaikan yang seperti ini. Ya. Kalau mungkin lebih baik lagi, mungkin seperti apa, mungkin cuma kelihatan dari luar, tapi yang kelihatan dari dalam mungkin yang seperti ini bisa dirasakan dari mungkin dari agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, bisa merasakan satu hati, terus tetap menjaga atau mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah ada di Besowo. Mungkin begitu. Gini Pak Sumanto, kaitannya untuk mempertahankan, mengembangkan kerukunan umat beragama di samping apa yang sudah disampaikan di depan, ini juga ada terobosan. Dan itu sudah dilakukan, contohnya di dalam struktur-struktur organisasi seperti struktur remaja, seperti apa itu ya, sepak bola, itu kan termasuk suatu organisasi yang menyangkut berbagai agama dan itu bisa dikembangkan di situ. Masih ada juga lagi di dalam struktur Karang Taruna. Itu pun juga bisa menjadi wadah untuk mengembangkan dan mempertahankan toleransi. Apalagi yang sudah dilakukan oleh desa, ini sudah sangat pas dan bisa dibuktikan untuk memperkuat kerukunan, toleransi, dan mengembangkan kerukunan, yaitu adanya itu
angkut jenazah mobil, itu kan termasuk juga sebagai wadah untuk memperkuat kerukunan dan bisa mengembangkan kerukunan umat beragama. Jadi mobil jenazah yang ada di desa maupun mobil siaga itu cuma juga ikut andil di dalam membantu memperkuat, memperkembangkan kerukunan umat beragama yang ada di Desa Besowo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya salah satu usahanya juga sudah terwujud, yaitu sudah terbentuknya Gatra ini tadi. Nah, karena apa? Dengan terbentuknya Gatra ini sebenarnya sudah sangat memfasilitasi kami sebagai pemuda untuk bisa lebih saling mengerti satu sama lain. Ya, bisa mengerti teman kami yang beragama Kristen, mengerti teman kami yang beragama Hindu, dan juga bisa mengerti teman kami yang beragama Islam. Kami pun bisa lebih saling mengerti dan saling lebih menghargai lagi. Karena itu adalah kunci untuk menjaga kerukunan dan juga toleransi kami semua. Dan itu saja, terima kasih. Terima kasih, ini merupakan suatu perkembangan yang sangat luar biasa dengan adanya Gatra ini, gabungan antar agama. Ini baru Besowo. Ini tugas saya selaku Ketua Bamak. Harus dikembangkan ke desa-desa yang lain agar ada Gatra-Gatra yang ada sehingga itu nanti akan terwujud. Toleransi antar umat beragama itu nanti bisa terwujud. Mudah-mudahan. Ini doanya Bapak Ibu sekalian. Kami FKUB punya program mau membentuk suatu organisasi pemuda antar umat beragama. Ini masih di dalam gagasan, doakan ini nanti bisa terkabul. Kalau bapak-bapaknya sudah terbentuk forum komunikasi umat beragama, nanti generasi mudanya, para remajanya akan terbentuk suatu organisasi antar pemuda, antar umat beragama. Lanjutkan tugas saudara, mantap. Tepuk tangan untuk Gatra. Terima kasih, kami kembalikan. Terima kasih, sampaikan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana kita dapat menghargai perbedaan dalam praktik keagamaan tanpa mengorbankan keyakinan masing-masing? Bagaimana kita dapat menghargai perbedaan dalam praktik keagamaan tanpa mengorbankan keyakinan masing-masing? Ya, menurut saya ini pertanyaan yang sedikit ini ya. Untuk apa kita mengorbankan sesuatu yang malah membuat kita damai? Bukankah tadi di awal sudah dijelaskan bahwa agama itu malah membekali kita untuk menciptakan toleransi. Jadi yang membekali kita kenapa harus dikorbankan? Gitu. Malah seharusnya kan tadi seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa agama kita itu yang pastinya mengajarkan kebaikan, yang pastinya membekali kita untuk menuju satu hal yang harmonis, toleransi beragama. Sehingga menurut saya pertanyaan tadi, mohon maaf, jadi yang tadi mungkin sedikit membingungkan juga, tetapi itu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu kita mengorbankan. Ya, apa yang menjadi agama dan kepercayaan kita, karena justru itu yang akan membekali kita untuk menuju keharmonisan di dalam toleransi beragama. Sehingga dengan demikian, karena itu bekal kita yang tidak akan kita korbankan, makanya kita bisa menghargai, kita bisa membantu satu sama lain ketika memiliki sebuah acara baik di masjid maupun di pura maupun di
gereja, tetap mendukung satu dengan yang lain tanpa mengorbankan. Apa yang mau dikorbankan? Tidak ada. Justru malah agama itu membekali kita. Jadi tidak perlu dikorbankan gitu. Nggih, matur nuwun. Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Contohnya saja, seperti saya ini orang Kristen, tapi bapak saya itu punya langgar. Tetapi bukan dengan adanya azan itu saya itu bising, tidak. Justru menguntungkan saya. Kalau saudara-saudara yang beragama Islam itu melaksanakan sholat 5 waktu, di saat Allahu Akbar, saat maghrib, saya teringat, akhirnya saya berdoa. Subuh ada adzan, saya dibangunkan dengan adanya panggilan, mari kita ibadah, mari kita sholat, saya bangun. Ditolong dengan adanya adzan itu, akhirnya saya bangun pagi-pagi bisa melaksanakan doa. Dengan adanya kita saling berkomunikasi antar tokoh agama ini akan menciptakan suatu kerukunan. Tidak ada istilahnya salah satu agama itu terganggu dengan kegiatan agama lain. Contohnya seperti tadi itu, tetapi di negara kita, khususnya di Mesawa ini, saling menghormati agama lain itu sudah terbukti. Contohnya saja kalau takbir, biasanya menggunakan sound system toa yang tinggi, dihimbau oleh pemerintah supaya menggunakan salon pendek. Itu merupakan toleransi beragama yang bisa dirasakan oleh umat beragama di wilayah Mesawa ini. Betul Mas, sampean tegakkan ini, sehingga kalau tadi ini masalah agama akan mengganggu, agama lain akan terganggu, tidak ada. Di sini tidak ada, justru saling membantu. Nggih Pak Yai nggih. Saling membantu. Dan bagaimana langkah selanjutnya supaya kerukunan ini bisa tercipta? Ini tugas kita sebagai tokoh agama. Monggo dijadwalkan kapan kita pertemuan, entah 3 bulan sekali, entah 2 bulan sekali, ngobrol bersama, membicarakan situasi dan kondisi di wilayah ini, khususnya di agamanya masing-masing. Sehingga setiap ada permasalahan bisa terpecahkan bersama-sama. Sehingga tidak ada antara satu agama terganggu agama lain. Terima kasih Pak. Sini yang tadi kita menghargai bentuk ibadah orang lain tanpa mengorbankan diri kita. Mungkin kalau di sini sudah disampaikan oleh Bapak FKUB, Bapak Sumilan, FKUB Kabupaten, sebatas ini tidak ada rasa mengorbankan, tidak ada rasa mengorbankan, tapi tadi yang ada malah positif, dan mungkin di sini kalau merasa terkorbankan, kalau kita merasa terkorbankan berarti mungkin kalau dari dari ajaran agama itu sebenarnya semua itu pengabdian kepada Tuhan. Mungkin kita semua ini untuk kebaikan dan mengabdi pada Tuhan. Semoga semua bisa terjaga dengan baik. Akhirnya tidak ada mungkin rasa yang terkorbankan. Begitu.
Terima kasih. Sebenarnya semuanya itu sudah terjawab, apalagi dari Mbah Melan itu sudah jelas. Saya kira kalau saya menambah itu malah salah gitu Pak. Kayaknya itu aja. Saya sangat salut apa yang disampaikan Mbah Melan juga Pak Narto. Ini kalau saya menambah akan tambah salah. Itu sudah tepat. Terima kasih. Baik, masih seru ya sebenarnya, mau tanya-tanya lagi, masih ada sebenarnya landasan kita nanya ini sih bukan apa ya, tapi kayak terkadang dalam suatu agama ada yang tidak memperbolehkan untuk ikut campur atau memberi ucapan kepada umat lain gitu Pak. Makanya kita sedikit mempertanyakan ini gitu. Tapi sayangnya kita sudah di penghujung acara, jadi kita nggak bisa nanya-nanya lagi. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu lagi untuk berdiskusi. Mungkin sedikit saya rangkum atas semua perbincangan yang sangat informatif ini, dan sebenarnya masih seru banget ya, audiensnya kayaknya juga belum ngantuk, ya dikit-dikit sih. Merdeka. Baik, mungkin intinya sebenarnya sama sih kayak judul kita ya, kerukunan dan toleransi itu sangat penting sekali. Bahkan di desa ini tuh hebat banget, sebelum ada FKUB ya Pak, udah sangat damai, tidak ada konflik antar agama gitu. Bahkan yang sudah dijelaskan tadi, di sini sangat menekankan kepada anak-anak melalui pendidikan di desa Besowo ini, yang disuguhkan juga sama pemerintah gitu, dipromosikan, kemudian bahkan disponsori ya Pak istilahnya sama pemerintah untuk kelanggengan toleransi di desa ini. Mungkin ada penutup yang ingin saya sampaikan. Untuk ini saya menyampaikan, saya mengutip dari Bapak Komarudin Hidayat dalam karyanya berjudul Pluralitas dan Masa Depan Indonesia, yaitu setiap orang yang beragama hendaknya yakin bahwa agamanya lah yang paling benar dan paling cocok untuk dirinya sendiri. Tapi tidak berarti di luar tradisi agamanya sendiri itu tidak ada jalan kebenaran. Sekian dari kami. Kami akhiri acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Nama budaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk kita semua.